Berita Mission, Sabat kedua 10 Oktober 2020. Judul Berita Mission kita pada Sabat ini adalah Kamu Tidak Akan Hidup. Dari India diceritakan oleh seorang yang bernama Kubera, usia 31 tahun. Orang tua saya tumbuh di sebuah desa di pedalaman India. Keduanya berasal dari latar belakang non-Kristen. Setelah menikah, mereka pindah ke kota besar Bengaluru, tempat ayahku bekerja sebagai polisi. Kehamilan pertama ibu sangat sulit. Setelah melahirkan dengan operasi sesar, dokter menyampaikan bahwa dia akan mati. Semua orang sedih, tetapi mereka mengasuh bayi itu. Dia adalah anak yang sehat dan tampan. "Bayi Anda sangat imut," kata seorang pasien. "Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Aku akan mengadopsi dia," kata dokter itu. "Kamu tidak akan hidup." Tetapi seorang perawat Kristen, Sarala, memberitahu ibu bahwa untuk tidak menyerah. "Ada Tuhan yang namanya Yesus," katanya. "Jika Anda percaya pada Yesus Kristus, semuanya akan baik-baik saja." "Aku tidak tahu Tuhan itu," kata ibu lemah. "Bisakah kamu berdoa untukku? Bisakah kamu membantu kami?" Ibu tertidur lelap, lalu saat tidur, Sarala meletakkan tangannya di kepalanya dan berdoa kepada Yesus. Yang mengejutkan semua orang, ibu pulih dan kembali ke rumah bersama anak itu 3 hari kemudian. Ibu mendengar dari beberapa pasien tentang doa perawat dan dia menyadari bahwa Yesus telah menyelamatkan hidupnya. Dia memutuskan untuk menyembah Yesus, tetapi dia tidak tahu gereja Kristen mana yang harus dihadiri. Ayah membawanya langsung ke gereja Advent. Meskipun dia bukan orang Kristen, dia akrab dengan berbagai gereja di kota dan mengetahui cara mereka beribadah. Salah satu temannya sendiri mengatakan kepadanya bahwa gereja Advent adalah satu-satunya yang mematuhi Yesus sesuai dengan Alkitab. "Ini adalah gereja yang benar," kata ayah dengan tegas. "Kamu harus pergi ke sini untuk menyembah Yesus." Selama 14 tahun berikut, ibu melahirkan 7 anak lagi. Saat ini, putra sulungnya adalah ketua conference di India. Putra keduanya adalah seorang pendeta di Irlandia. Putra ketiganya adalah seorang pendeta di Bengaluru. 3 anak perempuan bekerja sebagai guru sekolah gereja. 2 putra terakhir adalah anggota awam yang aktif, saya yang paling muda. Ibu akan mati setelah melahirkan anak pertamanya, tetapi melalui doa dan iman kepada Yesus, dia hidup dan memberikan kehidupan kepada 8 orang Advent yang setia. Saat ini ibu saya memiliki 1 nama. Kamala adalah nenek berusia 72 tahun yang sehat dari 8 cucu. Ketika saya tumbuh dewasa, ibu selalu mengingat saya akan kata-kata Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayanginya, anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya 49 ayat 15. Karena imannya, keluarga besar saya berjalan bersama Yesus. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membangun 2 gereja di Bengaluru, tempat Kubera dan ibunya tinggal. Terima kasih telah merencanakan pemberian persembahan dengan murah hati. Sebuah fakta singkat, India adalah negara berbahasa Inggris terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Sekitar 10% penduduk India fasih berbahasa Inggris, dengan presentasi yang diharapkan akan 4 kali lipat dalam dekade berikut. Industri telekomunikasi India adalah yang paling cepat berkembang di dunia. Pada tahun 2017, India melampaui Amerika Serikat untuk menjadi pasar smartphone terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. India adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. India memiliki lebih dari 300.000 masjid aktif. Ini lebih banyak dari negara lain di dunia, bahkan negara-negara muslim. Bengaluru adalah rumah bagi lebih dari 25 danau yang menyediakan air ke kota dan juga menawarkan kedamaian, ketenangan, dan hiburan.
Ini adalah rumah bagi ekosistem besar flora dan fauna yang terdiri dari lilis, pesantail javana, beaverbirds, kingfisherman, dan ferns. Bengaluru adalah kota pertama yang dialiri listrik di India pada tahun 1905. Ini selesai dengan bantuan pembangkit listrik tenaga air di Sivana Samudra di tepi sungai Kaveri. Demikianlah cerita mission kita pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati.